Halo semuanya. Halo. Hari ini kita bersama Pandu Winoto Ya. sama ada tamu kita nih namanya Panji. Winoto. Bukan dong. Kita keluarga dong. Nama panjangnya Panji siapa? Panji Suryono. Oh, Panji. Oh, sama. Sama-sama. Oh, belakang. Orang Jawa orang pasti. Jawa bener. Nama bapaknya Tarwo bukan? Bukan. Bapak gua. Bapak gua. Bukan. Bapak lo? Bukan. Nama bapak siapa? Darseno. Mirip kan bener sama orang Jawa Ya, emang Jawa juga. Jawa juga bener. Emang orang Jawa dari mana? Tegal. Oh, gue Solo. Oh, Solo. Iya. Sendirian berarti Solo. Iya, sendiri Solo. Solo Rame ngeband. bukan Solo. Baru juga mulai. Jadi single barunya Bukan. Jadi Panji ini adalah best friend-nya Coach Justin. Oh. Coach Justin. Beda Satu 20 persatu tahun. kita ajak best friend-nya Coach Justin. Iya, untuk kita hasut supaya meninggalkan dia. Baru bikin media sendiri udah dihasut. Iya, karena Panji ini apa ya sebutannya, profesi lo apa nih kira-kira nih? Bisa dibilang sekarang udah sportcaster sih. Sportcaster dulunya kan emang lama di TV ya, masih host, news anchor. Kemarin sempat nyobain jadi markom juga, tapi akhirnya udah lepas korporat 11 tahun. Sekarang udah full. Lepas korporat maksudnya setelah 11 tahun di korporat, akhirnya berhenti. Baru sekarang full total di freelance aja. Ya menarik ini. Panji ini fans beratnya MU. Bener nggak? Bener banget. Masalahnya nih, sebelah lo fansnya Liverpool. Sekarang juga jelek juga kan. Peringkat 9 juga. Iya, butut juga. Ketemu sahabat ya. Emang bareng. Musim ini bareng. Butut Iya, juga. iya. Sama jelek. Kita hari ini, sambil kita ngobrol soal MU ya, kita akan nyobain makanan. Kalau di sini kan kita sambil ngobrol sambil nyobain makanan. Makanan ini istimewa nih. Wih, apa nih? Karena ini menurut riset anak-anak kreatif nih, ini adalah makanan-makanan yang disukai oleh Cristiano Ronaldo. Wih, wah makanan. Berarti makanannya biasanya hambar-hambar ya kelihatannya ya. Iya, kan boleh gitu kan. iya. Mari kita coba makanan-makanan dietnya Yes. Cristiano Ronaldo. Apa ini? Oke, ini gue mau tahu dulu metodenya Gilang nih dalam mencari makanan-makanan ini. Iya, Gimana caranya lo tahu bahwa Cristiano Ronaldo makan ini? Pertama kita cari menu diet Cristiano Ronaldo. Lo Google tuh? Iya. Oke, menu Terus diet di nih. satu artikel itu nggak semua yang ada di sini itu kita dapetin. Jadi di artikel yang satu ada dari chefnya bilang. Oh, chefnya. Oh, chefnya langsung. Oh, Oh, Ronaldo suka nih makanan ini. Iya. Oke. Pas dia kerja di timnas Portugal. Terus ada lagi yang ibunya bilang. Dia suka yang gitu. Oh, ibunya cerita. Resep ibunya nih. Oh, banyak sumber ya? Fans-fansnya yang nyobain Cristiano menu makannya Ronaldo. Oh, berarti ada dari fansnya. Nah, ibunya tuh bilang, Onal nih, doyan nih Onal. Gitu. Enggak, bukan. Enggak, bukan panggilan Dodo, sayangnya Dodo, juga. Iya, Dodo. nggak tahu. Dodo. Keluarga Atau- dia. atau Aldo. Iya, Gitu. panggilan sayangnya Onal gitu kan maksudnya kan. Suka banget nih, Onal sayang. sebelum di extravaganza. Dia Bu Ronald, penalti dong. Terus dari banyaknya makanan itu kita pilih yang kira-kira paling enak. yang ini, apa ini? Itu risotto. Risotto, berarti nasi Italia ya? Iya. Nasi Maksudnya goreng nasi Itali? Italia, nasi goreng Iya, Italia. risotto. Pokoknya nasi pakai soto. Siapa yang bilang bahwa Ronaldo suka risotto? Menurut Roreiro, bertugas menjaga asupan nutrisi timnas Portugal pada Piala Dunia 2014, 2014. Ronaldo amat menyukai menu makanan seperti ikan kot, Ikan kot, ya? risotto, sup dan sayuran. Oh, berarti di tengah-tengah tuh ikan kot, risotto. Risotto yang diambil. Iya, risotto Oke. Gua terus terang, gua lumayan suka makanan Itali gue. Tapi risotto ini makanan Itali yang paling gua nggak suka. Sama, Itu tahu, sama, nggak ngerti. sama. Karena tuh kayak nasi goreng gitu loh. Terus tapi lembek. Dan ya, nasinya tapi lembek banget. Iya, it's Nasi goreng only kan rice kerak gitu. kan? Iya. Ayo kita coba. Iya, aja. iya, biar keras ya. biar- Kalau ini kan lembek lembek banget kan. banget. Satu makanan Itali yang paling gua nggak suka nih risotto sih sebenarnya. Oke, kita coba aja ya. Let's try. Bokap lo jualan nasi goreng kan? Enggak. Enggak dong. Taruh. Kenapa dia GR tiba-tiba kayak Kita kaget satu- juga. Bikin taruh tadi. Dia kaget juga kan. Kenapa lo nuduh bokap gue? Gue lagi nanya dia. Kan bokapnya Panji kan ngitek-tek. Ayo, 3, 2, 1. Tolonglah orang Itali, lo kenapa lembek banget sih? Lembek banget. Apa sih isinya? Ini seafood deh, pasti risotto seafood. Risotto seafood ya. Dasarnya risotto aja kan nasi campur Italia. Pakai kaldu. Oh, nggak digoreng berarti? Dicampurnya selembek mungkin. Oh, emang doyannya lembek. Lembek. Malas ngunyah orang Itali mager. Kayaknya ya. Ini jadi kayak ini, kayak nasi tapi sensasinya kayak makan makaroni gitu ya bumbunya. Makaroni, iya. Jadi nggak terlalu lembek gitu. Mungkin karena dia suka pasta kan. Iya, iya. Pasta. Tapi ya itu dia teksturnya itu nggak. Iya, gua Mungkin juga. karena kita terlalu sering makan nasi Nasi goreng. goreng sih. Karena kita kedatangan fans MU nih. Yes. Wis.
Kenapa lu suka NBA? Jadi gue sebenarnya dulu masih SD tuh lebih suka NBA, ngikutin Jordan dan lain-lain. Tapi Bulls masih terakhir-terakhir kartu ya kan. Masih zamannya Jordan Pippen. Tapi waktu itu gue didoktrin sama kakek gue tuh kayak dia penggemar Cantona dan MU. Itu tuh tahun sekitar 96-97 yang bajunya MU Cobra lah istilahnya. Dan itu gue ngeliat seru banget. Dan waktu itu Cantona beda sendiri ya, pakai kerahnya dan mukanya kan angku gitu kan. Dan gue ngeliat dia ngegolin kayak, wah keren juga nih orang karakternya arogan gini. Arogan, kan. Sampai nendang bola. orang pala orang. Jago kungfu. Iya. Jago kungfu itu sebelumnya yang di band itu kan. Berbakat sekali. Nah dari itu gue mulai ngikutin dan kebetulan kan MU lagi periode itu kan lagi periode bagus-bagusnya ya. Abis itu treble kan ya? 98, 99 treble 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Pas Gue Cantona masih inget pensiun. tuh pas lagi Champions. Treble ya? Apa ngelawan Bayern ya? Bayern, final. Apa namanya? Di final kan? Iya. Terus Solskjaer ya? Solskjaer sama Sheringham. Anjir, gue nonton tuh gila ya? Seru banget. Detik-detik terakhir tuh fans MU kayaknya udah nggak mungkin, tapi gila. Emang anak ajaib kan? Iya. Pemain cadangan tapi masuk selalu ngegolin. Joshua dia berarti ya? Iya anak ajaib. Joshua. Oi, anak ajaib. Tinggal pakai kupluk aja. Sama bawa center, ngobok-ngobok ikan. Ya itu sih akhirnya dari situ gue suka MU sampai akhirnya ketemu si David Beckham. Pindah generasi, kayaknya ini lebih generasi gue nih. Udah sampai Beckham ini gue ada Beckham terus, tapi tetap MU-nya stay. Itu legend sih. Karena gue inget yang pas zaman Ferguson udah pensiun, cabut. Terus kan agak kurs tuh kan. Diganti ke. Terus dia melatih lagi ya kalau nggak salah. Siapa itu? Si Ferguson. Enggak udah. Dia cuma jadi dutanya, duta ininya MU lah. Masih nonton. Enggak, gue tahu. Seingat gue dia mau pensiun, tapi abis itu MU-nya nggak juara. Ya, abis itu dia nahan lagi, kan? terus lagi. Terakhir tuh. Terus malah jadi juara. Kok jago sih pengetahuannya? Emang berarti suka bola dong? Jago. Gue ngikutin bola, tapi gue nggak punya tim kesayangan. Cuman gue ngerasa itu menarik banget karena udah nggak mau nih, kayak gue mau pensiun nih. Tiba-tiba, nggak menang nih gue nih. Ya udah gue terusin aja. Dan anehnya dengan tim yang banyak yang bilang itu kan tim mediocre. Tim terjeleknya sih bisa dibilang ya waktu itu. Bisa juara kan? Dan kebukti begitu dipegang sama Moyes ya kan? Van Gaal, Mourinho ya. Which is aneh juga ya, Moyes kan Everton ya waktu itu ya. Everton. Kenapa ya? Menurut lo kenapa Ferguson ngambil Moyes ya? Karena dia waktu itu adalah pelatih yang bisa menyulap tim mediocre menjadi tim yang bisa jadi kuda hitam buat tim papan atas lah. Berarti bisa ngeganjal tim papan atas waktu itu Moyes ya. Mungkin dari situ potensinya dilihat nih tim pelatih muda kayaknya mungkin bisa moles anak-anak muda untuk bisa berprestasi kalau dikasih pemain berkualitas. Tapi menurut gua era Moyes itu sebenarnya nggak fair ya, karena dia dikasih cuma sampai bulan April, which is belum satu season full. Ntar bayangin sekarang kita lihat Potter bersama Chelsea, ancur-ancurannya kayak apa, belanjanya kayak apa, tapi ada di peringkat bawah. Sementara gue ingat waktu itu Moyes nggak salah finish di peringkat 7, bahkan dia nggak finish ya. Dia sampai bulan April tuh diganti sama Ryan Giggs waktu itu caretakernya. Tapi dia dikasih belanja juga cuma pas-pasan. Kalau nggak salah yang dapat tuh cuma Marouane Fellaini yang kribo itu dari Everton. Dan Juan Mata pas di bulan Januari. Jadi menurut gue nggak fair juga dibilang Moyes gagal karena kepercayaan dari manajemen yang menurut gue failure, jadi membuat Moyes kelihatannya gagal total. Tapi kan lo bisa lihat dari permainannya kan? Iya, setuju. Banyak yang mengkritisi juga. Tapi kalau ngelihat permainan Ferguson, di bawah Ferguson pun sebenarnya juga nggak bagus banget. Kalau lo nonton eranya Klopp, eranya Pep Guardiola di City, dan juga mungkin kita era Ten Hag sekarang, kan sistemnya jelas ya, main ada yang possession football, ada yang counter press, ada yang mainnya bercampuran dengan kedua sistem itu. Sebenarnya Ferguson menurut gue lebih ke pragmatis aja, kayak Ancelotti sama Madrid sekarang lebih ngandelin skill-skill dan juga bisa motivate pemainnya. Jadi nggak ada pakem permainan yang menurut gue indah-indah banget dari Terus Ferguson. Kenapa dia bisa jadi juara? Maksud gue di musim terakhir Tapi kan butuh 4 tahun kan? Dia dulu 4 tahun baru bisa Piala FA, 7 tahun Piala Premier League. Nah, sekarang di tahun sekarang mana ada tim yang... Enggak. Maksud gue ketika Ferguson dapat tim yang seperti itu dengan taktik yang tadi lo bilang nggak ada khasnya lah gitu, nggak ada sistem gitu kan katakanlah. Cuma ngasih motivasi doang. Kok bisa juara ya? Nah itu, karena... Karena ngebebasin kali ya? Mungkin magisnya dia adalah dia bisa memompa motivasi pemain sekuat itu, dan itu kan masih dalam track record, masih ada beberapa pemain yang punya mental juara ya, walaupun setengahnya mungkin udah mulai transisi ke pemain-pemain muda, tapi setengahnya kan masih ada tim pemain-pemain yang udah pernah ngasih juara. Jadi Giggs pun masih ada di sana waktu itu, ada Wayne Rooney di sana, ada eranya Phil Jones masih ada di sana. Jadi menurut gue masih ada setengah yang bisa membantu. Tapi menurut gue asumsi banyak fans MU ngelihat bagaimana Ferguson akhirnya pensiun karena dia melihat sepak bola udah mulai berkembang nih. Lo lihat bagaimana 2 kali kan dia sama
Pep Guardiola dibantai di final kan sama Barcelona. Udah kelihatan tuh menurut gue gaya main MU di bawah Ferguson pun udah stuck. Kalau mainnya kayak gini aja, dia kalau ketemu sepak bolanya Pep Guardiola, sepak bolanya Klopp, mungkin sekarang pun juga akan kandas gitu ya. Karena dia nggak berubah lagi, nggak shifting permainan bolanya. Ya gitu. mungkin karena udah tua juga kali ya. Iya. Cara lama, udah mulai old school lah jatuhnya. Kalau dia nggak mengembangkan lagi ya akan kalah nih mas sepak bola zaman sekarang. Sementara kan taktik-taktiknya sekarang udah aneh-aneh kan, taktiknya ada false nine lah, ada pakai 3 terus entar fullbacknya kayak sekarang kemarin inverted ya? Arsenal inverted jadi tengah, fullback jadi tengah. Itu kan dia cuma ngambil Shevchenko dari City. Kan Shevchenko mainnya kayak udah gitu. begitu juga kan. Karena Shevchenko itu kan aslinya pemain tengah. Iya kan? betul, gelandang. Sama Guardiola dibikin jadi fullback. Dan makanya Arteta kan paham itu waktu jadi asistennya Guardiola kan. Dia tinggal memaksimalkan itu, dan ya itu menurut gua Ferguson mungkin udah out of date itu. Mungkin dia pernah merubah posisi pemain kayak Phil Jones dari back gelandang bertahan jadi back kanan, tapi dia nggak mengubah sistem permainannya, cuma mengubah posisi orang doang. Itu sih menurut gua udah kadaluarsa. Oke, ini apa nih? Itu chicken salad. Kesukaan Ronaldo. Ya. Tapi gila sih, Ronaldo tuh emang di rumahnya tuh rame orang seliburan nih, isinya koki, fisioterapi untuk menjaga badannya banget ya. Makanya kalau orang-orang lain kan main-main bola isinya permainan dingdong lah, apalah yang tempat-tempat buat santai. Sementara dia isinya orang-orang seliburan untuk menjaga kebugaran dia, itu yang bikin Rio Ferdinand katanya kaget kan waktu itu. Terus ada yang bilang jangan mau kalau diundang makan. Rumahnya Ronaldo itu Patrice Evra. Iya dia bener. Makanannya ya hambar-hambar, ikan. Disuruh main bola. kan gue lagi bertamu ke rumah lu. Kenapa gue disuruh main bola? Kata suruh olahraga. Oke, ini kata siapa dia suka ini? Pas Ronaldo baru join lagi ke MU, chefnya bilang, ini yang his favorite is chicken salad. He tends to lean towards that more than anything else. Ini enak banget, asli, ini apa nih, sumpah. bagian ayam juga? Labu ya? Bukan? Labu kayaknya. Labu. Ini agak pedes. Gue nggak pakai sausnya, karena pasti Ronaldo nggak pakai saus dia. Oh iya benar ya. Pasti ada Gini lah, mendingan Ronaldo pesan gado-gado. Iya. Gado-gado ya salad lokal kan. Ini enak banget sih jujur. Gue tuh paling suka ngegadoin lettuce nih di rumah. Kadang gue pesen lettuce, 10 lembar, 8 lembar, gadoin aja udah. Makanan berikutnya, ini avocado toast. Siapa yang bilang nih Ronaldo suka ini nih? Ini di All Football app. Dibilang there's always a lot of salad on Ronaldo's plate, and for breakfast he will eat cheese and avocado toast. Tapi nih kita dari tadi ngomongin Ronaldo nih. Perasaan lu sebagai fans MU ngelihat Ronaldo ke Al-Nassr, iya. Jujur lo. Honestly menyedihkan sih. Lo nggak sebel nggak ngelihatnya? Sebel yang Piers Morgan kemarin ya. Sebel. Walaupun gue sebenarnya waktu dia balik ke MU sebenarnya juga kayak udah tahu. Bahkan gue nge-tweet, gue pin waktu itu CLBK tuh biasanya nggak berakhir dengan indah. Tapi gue nggak nyangka sebiter ini dan sepahit ini ending dari Ronaldo dan MU, dan akhirnya gue menyalahkan itu, cuman gue tetap menganggap dia sebagai GOAT sih. Orang yang ada yang bilang kayak Coach Yassin gitu. Coach Yassin misalnya bilang dia udah jadi mantan GOAT nih, dia udah nggak pantas jadi GOAT. Menurut gue itu cuman dari luar lapangannya tetap nggak mengubah dia bisa konsisten kayak Messi belasan tahun menjadi di level tertinggi. Tapi sekarang sih menurut gue menyedihkan, walaupun sekarang buktinya TV nasional aja masih ada yang nayangin kan. Berarti dia masih segitu. Al-Nassr itu? Al-Nassr. Oh iya? Kemarin baru pertandingan persahabatan 17 sama PSG kan? 17 match dibeli, berarti kan masih punya daya tarik. Dan juga kita lihat Instagram pun ketika dia main ada yang ngebully, ada yang apa, tapi kan nyatanya dia masih segitu daya tariknya kan, even itu banyak hatersnya. Tapi terlepas dari lo fans MU ya, Ronaldo sama Messi lebih GOAT man. Ya. Aduh, gue benci banget nih dibilang Dodo lovers nih. Jujur, mungkin 4 tahun lalu gue akan bilang Ronaldo ya. Karena gue menyangka Ronaldo punya tinggi badan, dan akhirnya ketika di masa akhirnya mungkin dia masih bisa menggunakannya sebagai striker yang tinggal nunggu umpan, ngegolin, dan lain-lain. Sementara Messi gue pikir di usia tuanya udah gak akan selincah ini, dan udah gak bisa segesit ini untuk masuk kotak penalti, dan juga akan di-tackle-tackle, dan mungkin cederanya akan membuat dia bermasalah. Nyatanya, nyatanya justru Ronaldo yang decline banget dari Juventus. Jauh banget, Ronaldo tuh sekarang cuma bisa nyundul. Iya, dan kita lihat larinya aja udah nggak kencang. Dan gitu kayak kalau lihat badannya mungkin masih six pack, tapi lihat deh six packnya kayak kering banget ya, kayak ditabrak gampang jatuh, dan tendangannya udah nggak sekencang dulu. Jadi menurut gua bukan cuma Messi kemarin memenangkan Piala Dunia, tapi ya udah dari 5 tahun terakhir Ronaldo udah lebih decline dibandingkan Messi sih. Walaupun umurnya beda 2 tahun sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau pemain jago Messi.
Tapi kalau inspirasi Ronaldo kayaknya buat orang-orang yang nggak tahu bola tapi tahu Ronaldo bang. Kayak lebih menginspirasi kayaknya. Tapi kalau mau gue pengen jago kayak siapa kayak Messi wajar. Messi emang jago banget. Dua GOAT yang berbeda kan. Satu yang lahir dari kerja keras dan juga melebihi bakatnya. Kalau Messi memang kayaknya udah gift from God sih sebenarnya. Tinggal dipoles walaupun dia punya banyak handicapnya kayak dulu kan punya masalah hormon ya kan akhirnya itu kan juga harus punya kerja keras yang nggak gampang pastinya. Tapi kelihatan Messi dari cara dribblingnya, dari cara ininya, ini gift emang udah bukan orang yang dilatih kerja keras gitu sebenarnya. Jadi berarti kalau ditanya gue tetap Messi sih sekarang. Sekarang Messi. Gue udah mengakui Messi. Udah lepas debat karena udah Piala Dunia. Gitu menang, ya. Messi udah menang. Iya, udah lepas debat. Dia sudah memenangkan segalanya dan pada akhirnya GOAT itu kan bisa dibilang legend yang juga bisa menjadi inspirasi banyak orang ya. Nah Messi sudah menunjukkan itu di lapangan dia oke. Di luar lapangan pun dia patut dicontoh gitu, family man sama pacarnya yang dari masih kecil sampai sekarang setia. Ronaldo kan punya anak luar nikah. Ya itulah pokoknya ada banyak urusan-urusan konfliknya menurut gua. RT-nya kali. Di luar rumah tangganya kan. Harus kan lapor kali 24 jam kan. Iya. Kok nih Ronaldo main nggak lapor-lapor gitu sama RT Portugal. Iya sama RT Portugal. Nggak ngasih kakak juga. Iya, terima Portugal beli sayur kan pasti ngomong. Tapi kemarin tuh ada kompilasi pertandingan dia di Al Nassr itu kan. Itu ya. Pasangannya lah PSG itu. Yang dikasih lihat tuh yang jelek-jeleknya kan. Tapi menurut tuh dia mainnya juga kurang bagus. Ya untuk Al Nassr sebenarnya lumayan, cuman gue melihat dia kayak terlalu show off sih. Ketika lo menjadi bintang dari situ kayaknya lo nggak perlu juga jadi dribble terlalu berlebihan. Jadi ngotot, mau show off, mau jadi yang starnya ya udah become leader aja, leader yang memang menginspirasi tim, nggak perlu yang lo jadi harus starnya dari tim itu. Gue nggak ngikutin sih. Jadi pertandingan udah berapa kali tuh? Ini udah kalau nggak salah udah 2 kali deh yang di Liga. Emang udah main deh. Udah main kemarin. Terus menang dua-duanya. Kalau nggak salah yang pertama seri, yang satu lagi gue lupa deh. Jadi yang pertama itu yang dibully kan. Karena kok seri gitu. Iya. Dan ini yang banyak tendangan-tendangan nembak burung, terus gocek-gocek, kerebut dengan gampangnya sama backnya. Artinya kan back sekelas Liga Arab aja bisa ngejagain dia. Berarti dia emang udah habis gitu kan. Aduh sedih juga ya kalau dipikir. Iya. Gue pernah dengar katanya kenapa Ronaldo di MU nggak kayak Ibrahimovic di Milan. Walaupun nggak main tapi dia bisa motivasi pemain-pemain muda di situ. Tapi Ronaldo ngotot masih pengen main, masih bisa kayak prime gitu masanya. Karena Ronaldo belum berdamai sama dirinya sendiri. Kalau Ibra kan sekarang udah bisa berdamai, dia jadi bench aja, jadi support sistemnya dan dia tahu diri karena memang dia udah mulai ringkih kan, cedera dan sekarang kan belum pernah main karena cedera mulu kan. Jadi mau nggak mau ya kayaknya dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri ketika dia udah banyak cedera. Sementara Ronaldo masih membuktikan dia masih begitu bugar, ya itu yang kita tahu sampai sekarang dia begitu menjaga badannya sampai setiap kali musim panas kan selalu pamerin badannya lagi dengan six pack-nya itu kan. Tapi ya itu menurunnya usia, skillnya dia udah nggak ada. Bahkan di MU sebenarnya gue udah nggak pernah ngeliat dia bisa gocek pemain, lebih kepada goal getter. Kemarin di Al Nassr kayak kelihatan dia pengen nunjukin gue masih kayak 10 tahun yang lalu kayak waktu awal debut di MU yang masih step over, feint gitu. Menurut gue tuh udah lewat masanya dia untuk kayak gitu. Tapi ada alasannya nggak sih kenapa Ronaldo jadi begitu? Apa karena gara-gara sering live TikTok ya? Ya mau gimana lagi, orang tiap hari diasup juga sama banyak orang dan banyak tim, banyak apa, selalu dijadikan bahwa lu yang paling hebat, paling ini, paling itu. Ada masanya di mana itu udah nggak sama lagi, jadi kayak nggak rela gitu. Kalau gua ngelihatnya ya. Patetik banget kan, kayak menyedihkan. Mungkin kalau kayak Ibra kan arogannya kayak dia suka lebih ke sarkas yang lucu ya, kayak man with lion, dia menganalogikan dia sama singa. Ronaldo tuh kayak literally menyombongkan dirinya, gue punya Instagram followers terbanyak. Emang dia ngomong gitu? Ngomong gitu kan di Piers Morgan. Oh, gue nggak tahu. Dia ngomong gitu dengan Instagram followers terbanyak, makanya orang that's why people love me atau apalah istilahnya seperti itu. Jadi ketika performa lo lagi begini, tapi ilmu omongan lo begini, jadinya kan itu akan menjadi banyak kontroversi, akhirnya menjatuhkan dia sendiri kan. Dia kalau Nassr kalau ngomongin duit ya, dia menang juga sebenarnya kalau ngomongin duit ya. Ngomongin duit. Tapi dari sisi image-nya udah ya hancur. Walaupun ya mungkin 2 tahun 3 tahun lagi mungkin orang akan lupa itu dan tetap menganggap dia sebagai legend lah. Oke, kita cobain ini. Avocado toastnya. Potong bagi 2 kita. Ayo bang. Ayo, 3, 2, 1. Wow. Secara mengejutkan enak ya? Mana kok? Dia nggak suka lihat. Enggak, gua. Kenapa? Nggak ada rasa. Enak justru gurihnya dari rotinya. Enggak. Wah gila ini enak banget. Sumpah ini enak. Maaf Ronaldo, saya jadi pendukung Messi makanan. Apa? Emang iya lo pendukung Messi? Enggak gara-gara ini makanannya. Tapi gue dari dulu nggak pernah menjadi fans Ronaldo kayak gue fans Beckham gitu loh. Even dia jadi pemain terbaik dunia, pertama kali kan sama MU ya. Sama MU. Tapi gue nggak pernah merasa dia sebagai yang benar-benar attach sama gue sebagai fans MU. Beda kayak gue sama Beckham, gue sebagai fans MU lebih ngerasa
Beckham lebih legendnya lebih attach lah dibanding Karena dia Ronaldo. kalem kan. Udah gitu dia ada ganteng banget, ada stylish kepemimpinan. banget. Sama yang paling penting dia dari akademi kan. Iya, Iya, benar. dari Iya, Iya, jadi benar. ada rasa bahwa Punya kepemilikan gitu ya. Pemilikannya ada. kayak apa ya? Ikatan. Kayak lo hidup untuk klub dari kecil. Menurut lo nih, masa depan MU jujur gimana? Gue adalah orang yang cukup pesimis ya karena dari awal sejauh ini gue belum nemu ada pelatih Belanda yang cukup bagus ya dari berapa 5 tahun terakhir ya. Van Gaal udah pakai MU, udah terus kita dipakai. ngeliat ada pelatih muda kayak Van de Boer gagal di Crystal Palace bahkan cuma berapa bulan, kemudian pelatih muda lainnya kayak Philip Cocu, Giovanni Van Bronckhorst oke lah cukup sukses, tapi kan di level-level Liga Belanda, Liga Skotlandia, gue nggak ngeliat ada pelatih Belanda yang kayaknya bisa selevel Pep Guardiola, Jurgen Klopp dan lain-lain. Tapi dengan ngeliat dan di awal pun gue sempat pesimis, Coach Yassin kan bilang ini 6 bulan setahun akan ada nih impactnya langsung instan walaupun nggak juara. MU ini permasalahannya bukan lagi hanya pelatihnya, tapi emang kayaknya semua pemain harus lo buang dulu, manajemennya juga lo betulin dulu, baru lo bangun mental yang berbeda dibanding awal. Karena kan Mourinho pun pernah bilang kan, salah satu prestasi terbaik gua adalah bawa MU peringkat 2. Berarti kan ada yang salah dengan MU kan, bukan cuma dari timnya, tapi memang dari mentalnya yang udah terbangun budaya di situ ada yang salah. Dan Ten Hag akhirnya setelah 6 bulan gue pesimis, gue mulai optimis sekarang. Karena lo apa yang lo lihat? Ya itu, cara dia menangani Ronaldo, dia sudah berusaha. Itu keras juga ya. Awalnya baik banget kan, awalnya kan dia masih nge-coverin Ronaldo terus kan. Ya kita masih butuh dia, nanti bagaimanapun juga kita akan tetap membutuhkan tenaganya. Kayak 2-3 kali di konpres, di presscon dia selalu dibela. Baru pada akhirnya dia mangkir pertama pun yang lawan Tottenham Hotspur kan, dia kalau yang cabut itu kan, itu juga dia masih ngebela. Kita masih membutuhkan, tinggal tergantung bagaimana Ronaldo. Baru akhirnya Piers Morgan keluar, barulah dia akhirnya kasih ultimatum yang akhirnya membuat Ronaldo cabut. Tapi menurut gua cara dia menangani bintang sekelas Ronaldo aja seelegan itu. Kemudian Rashford kemarin telat di bench dulu kan di babak pertama, tapi dikasih kesempatan lo mau main di babak kedua, tapi Rashfordnya ternyata termotivasi untuk membuktikan ke manajernya. Kayak golnya late ya? Iya, golnya juga late kan, dan itu membuktikan wah so far nih orang punya punya karismatik, punya wibawa yang gua rasa bisa di prospek lah untuk kedepannya. Itu sih yang gua ngeliat 2 tahun 3 tahun gue rasa MU akan bisa bersaing sama bersaing nih juara nggak? Title contender. Juara kan Liverpool aja 30 tahun dari Premier League. Tuh Liverpool. Aduh. Liverpool dari MU juga sekarang belasan tahun. Iya makanya maksud gue kan harus Liverpool yang mainnya udah begitu bagus aja 5 tahun terakhir cuma dapat 1 kali juara kan. Dalam 2 tahun ini juara 2 bisa? Bisa. Bahkan musim ini pun gue rasa bisa. Championnya peringkat 3 lah. 2-3 lah. Iya. Karena rebutan antara Arsenal sama City. Iya. Soalnya gue dengar dari Pandu, katanya kalau MU posisi 2 akhir musim ini, dia mau selama 30 hari pakai jersey MU. Belinya official di Tokopedia, karena selalu ada selalu bisa. Beneran nggak lo? Enggak, mandi aja pakai jersey MU deh. Nah, atau ini finish tinggi-tinggian Liverpool sama MU musim ini. Enggak berani gua, enggak berani. Oke, ini kita coba apa ini? Ini enggak berharap. Hah? Oh yogurt. Low fat yogurt. Oh, Oke. pasti plain ya rasanya ya. Dari nama yogurt tadi gua kayak Tapi yogurt ada 2, ada yang low fat, ada yang plain. Oh iya, Iya low fat kan? doang. Ini yang mana? Ini yang low. Low fat, masih ada rasanya. Oh, masih manis ini, enak. enggak. Enak banget. Tapi gue lebih suka yang plain sih. Yang Greek ya? Kenapa Greek dia yogurt. suka ini? Ya. Apa ceritanya? Ini dari All Football App, dia bilang sarapannya Ronaldo low fat yogurt. Anjir kocak juga Ronaldo. Gua Kenapa kira dia dulu- sarapannya ini ya? Sarapannya begini ya enggak asam lambung apa ya? Mungkin biar karena ada gulanya dikit kali ya. Oke, ini makanan terakhir ya. Sir tuna ya. Betul. Apa sir tuna? Ronaldo suka ini ya. Karena gimana ada sirnya ceritanya? masyarakat. Sir, oh, Ada sir. oh iya salah. Gue pikir sir. Gue udah pas Ronaldo Gimana dia PSG suka ini? gitu ya. Dari insider.com katanya in the evening Ronaldo makan 2 makanan lagi. Kalau nggak fish, dia pakai steak. Oh, nyari ininya ya, proteinnya ya. Protein ya. Iya. Dan proteinnya Karena dari gurami ikan. jarang di situ. Ikan bakar Cianjur. Iya. 3, 2, 1. Emang enak. Enak sih Ronaldo. Bumbunya enak banget ini mah. Nggak plain. Tapi dia dapat protein dari itu berarti tuh, dari steak sama ikan. Ya. Ikan juga fatnya kan tinggi nih, terutama kayak salmon. Ini tadi makanan terakhir. Enak banget sih. Jadi gimana nih? Lo harapan lo buat MU nih gimana? Nggak muluk-muluk sih ngebangun sistem fondasi, tapi namanya tim sebesar MU pasti harapannya sooner or later atau dalam 1 tahun pengennya udah ada trofi sih. Mau sekarang pun musim ini orang bilang Piala FA, Piala Carabao nggak penting, tapi menurut gue itu penting buat naikin moral, naikin semangat Mental, lagi untuk semangat bilang. ya. Udah megang silverware lah. Iya silverware lah, karena di era Ole kan udah ada final-final, ada semifinal, tapi kandas di anti klimaks di finalnya. Katanya kurang mental,
dan lain-lain. Menurut gue ini mental yang penting untuk di awal. Kan MU juara yang kemarin Liga yang lawan Liverpool. Kurang ajar. Apa itu kan pramusim dong. ICC itu kan. Kan nggak apa-apa sih, langsung Friendly Cup. International Champions Cup itu kan. Glory lagi. Oh itu seneng banget tuh. Seneng banget sih. Iya, sampai rame banget di mana-mana tuh. Jadi orang udah optimis kalau MU kayaknya calon kandidat ini. Taunya begitu. Tapi yang paling penting gue pengen MU mainnya punya sistem yang jelas. Oke, itu tadi kita udah collab sama Panji sebagai pecinta MU dan pecinta Coach Justin juga. Kita kerja bareng. Iya benar. Berdasarkan cinta. Selalu ngebantah pernyataan Coach Justin. Iya. Apa namanya cinta itu kan harus ada friksi. Berarti kalau memang mau taruhan harus cari kebalikan dari Coach Justin. Itu katanya gitu. Ya kan? Katanya gitu. Benar katanya gitu. Benar. Oke, makasih semuanya udah nonton ya. Dadah.